Oke, berikutnya kita akan membahas mengenai hukum Faraday. Faraday ini dia ilmuwan asal Inggris. Michael Faraday ini dia menemukan hubungan kuantitatif antara massa zat yang dihasilkan dari elektrolisis dengan jumlah arus yang digunakan. Nah, hukum Faraday itu ada yang terkenal hukum Faraday 1 dan hukum Faraday 2. Hukum Faraday 1 itu katanya begini, berbunyi bahwa massa dari zat yang dihasilkan dari elektrolisis itu katanya berbanding lurus dengan jumlah arus listriknya. Atau dia biasanya menuliskannya seperti ini. Jadi massa itu berbanding lurus dengan muatan listrik. Muatan listrik lambangnya Q, satuannya coulomb. Nah, di sini Q itu I dikali T, arus dikali waktu. Ingat dulu pelajaran listrik di SMP. Q ini adalah muatan listrik, I-nya arus, T-nya waktu. Nah, ini adalah hukum Faraday 1. Massa zat yang dihasilkan dari elektrolisis, biasanya pengendapan biasanya terjadi di katode, itu sebanding dengan arus listrik. Nah, terus kemudian ada juga hukum Faraday kedua. Menurut hukum ini katanya massa yang dihasilkan dari elektrolisis itu berbanding lurus dengan massa ekivalen suatu unsur. Massa ekivalen itu adalah massa atom relatif dibagi muatan. Kemudian dia juga menyimpulkan bahwa ini kita sebut massa ekivalen. Nah, massa ekivalen itu apa? Massa ekivalen adalah perbandingan massa atom relatif dengan muatan. Nah, di sini juga Faraday menemukan bahwa penggabungan hukum Faraday 1 dan 2 menjadi seperti ini. Jadi massa dari suatu zat yang dihasilkan dari elektrolisis itu berbanding lurus dengan suatu konstanta, arus listrik, waktu, dan massa ekivalen. Nah, untuk meringkas semuanya dan untuk mempermudah pembelajaran ini, biasanya saya hanya akan menggunakan satu hitungan. Jadi mol elektron yang terlibat dalam setiap reaksi elektrolisis itu berbanding lurus dengan arus, waktu, dan konstantanya itu 1/96.500. Jadi jumlah mol elektron yang terlibat dalam elektrolisis, Ne-nya di sini adalah mol elektron, satuannya adalah mol, itu berbanding lurus dengan arus listrik. Arus listrik di sini satuannya ampere, dan waktu. Waktunya satuannya detik. Jadi berapa lama elektrolisisnya dilakukan. Nah, di sini konstantanya udah termasuk, konstantanya itu adalah 1/96.500. Nah, kadang-kadang satuan mol elektron itu boleh juga dinyatakan dengan satuan Faraday. Jadi 1 mol elektron itu ekivalen dengan 1 Faraday. Nah, coba kita aplikasikan dalam pengerjaan soal misalnya. Kita lihat contoh soal nomor 1, misalnya kita mengelektrolisis larutan perak nitrat. Ini diagramnya, kita mengelektrolisis larutan perak nitrat dengan arus 10 ampere selama 5 menit misalnya. Kemudian kita diberi informasi ArAg 108 dan kita ditanya berapa massa perak yang dihasilkan. Kemudian bisa juga kita ditanya berapa volume gas yang dihasilkan. Misalkan saja keadaannya keadaan standar atau STP. Oke, kita mulai perhitungannya. Tentu kita harus menuliskan dulu reaksi di katodenya apa dan di anodenya apa. Reaksi di katode itu tergantung dari kation. Kationnya ion Ag+. Ag+ ini adalah ion logam lain, bukan golongan 1A, 2A, dan 3A. Maka di sini kita akan memperoleh endapan Ag. Jadi nanti Ag-nya akan melapisi elektrodenya di sini.
Nah, di sini tidak ada informasi elektrodenya apa, kalau nggak ada kita anggap saja inert. Nah, jadi kalau kita ditanya berapa massa perak yang dihasilkan, kita bisa hitung. Langkah pertama kita hitung dulu mol elektronnya berapa. Nah, tadi seperti kita pelajari, mol elektron itu sebanding dengan I dikali T dibagi 96.500. I-nya 10 ampere, T-nya 5 menit, berarti 5 kali 60 detik dibagi 96.500. Nah, saya hitungkan dulu ya. Jadi jumlah mol elektronnya 10 dikali 5 dikali 60 dibagi 96.500. Hasilnya 0,03 mol. Nah, perhitungan seperti biasa, kita masukkan ke sini. Berarti elektronnya 0,03 mol. Menurut perbandingan koefisien, berarti Ag-nya juga pasti 0,03 mol. Kalau ditanya berapakah massa Ag-nya, masanya berarti mol dikali AR. Molnya 0,03, AR-nya 108. Berarti kita akan memperoleh endapan Ag sebanyak 0,03 kali 108 itu adalah 3,24 gram. Nah, nanti massa di katodenya akan bertambah 3,24 gram. Kemudian pertanyaan yang B, volume gas yang dihasilkan. Nah, untuk menjawab ini berarti kita harus menuliskan reaksi di anode karena gasnya dihasilkan di anode. Reaksi di anode itu tergantung dari elektrodenya apa. Tidak ada informasi di sini, berarti elektrodenya kita anggap inert. Kalau inert berarti reaksi di anodenya tergantung dari anion. Anionnya sisa asam beroksigen, di situ ion NO3. Jadi reaksi yang terjadinya adalah reaksi oksidasi air. Oksidasi air itu seperti ini. Nanti akan menghasilkan gas O2. Nah, inilah yang ditanya. Tadi ada informasi setelah kita hitung jumlah mol elektronnya adalah 0,03 mol. Nah, jumlah mol elektron di sini juga sama. Jadi ini tidak terpengaruh dengan di sini koefisien elektron 1, di sini 4, itu nggak pengaruh ya. Jumlah mol elektronnya tetap sama seperti di hitungan 0,03 mol di sini. Nah, kalau begitu berapa jumlah mol gasnya? Kita hitung pakai perbandingan mol. Molnya berarti 1/4 dikali 0,03 mol. Berapakah volumenya pada keadaan STP? Masih ingat cara ngitung volumenya seperti ini? Jadi 1/4 dikali 0,03 dikali 22,4. Jadi jawabannya 1/4 dikali 0,03 dikali 22,4. Jawabannya adalah, sebentar saya hitungkan, 0,168 liter. Nah, ini contoh perhitungannya seperti ini. Ini tadi kita mengelektrolisis larutan AgNO3 dengan arus 10 ampere waktu 5 menit. Oke, kita lihat contoh berikutnya. Misalkan kita mengelektrolisis lelehan MgCl2 misalkan. Elektrode yang digunakannya misalkan karbon. Pada elektrolisis ini digunakan listrik sebesar misalnya 0,965 coulomb. Terus kita ditanya yang pertama, berapa massa logam yang dihasilkan? Dan yang B, kita ditanya berapa volume gas yang dihasilkan.
ada informasi ARMG-nya itu 24, keadaannya keadaan STP. Oke, kita tuliskan dulu reaksi di katodenya apa. Nah, reaksi di katode itu tergantung dari kation. Kationnya walaupun golongan 2A, tapi ini adalah lelehan. Jadi ion Mg2+ nya bisa tereduksi. Berarti kita akan memperoleh endapan Mg di katode. Di sini akan ada endapan Mg. Kemudian kita ditanya nih berapa massa logam yang dihasilkan. Nah, di situ ada Ki. Ki itu muatan listrik. Listriknya satuannya dalam Ki. Jadi kita bisa hitung dulu jumlah mol elektronnya. Mol elektron itu kan sebanding dengan I dikali T dibagi 96.500 ya. Nah, I dikali T itu bisa kita sebut Ki. Jadi kita bisa menghitung berarti ini 0,965 dibagi 96.500. 0,965 dibagi 96.500 itu berarti 1 kali 10 pangkat min 5. 1 dikali 10 pangkat min 5 mol. Kalau begitu massa Mg-nya berapa? Nah, kita hitung aja dulu, berarti ini mol elektronnya 1 kali 10 pangkat min 5 mol. Berarti di sini Mg-nya 0,5 dikali 10 pangkat min 5 mol. Berarti massa Mg-nya N dikali AR 0,5 kali 10 pangkat min 5 dikali 24. Jadi 12 dikali 10 pangkat min 5 gram. Atau ini 1,2 dikali 10 pangkat min 4 gram. Kecil sekali ya memang ya. Ini berarti 0,12 miligram. Kemudian kita ditanya berapa volume gas yang dihasilkan. Nah, gas itu dihasilkannya di anode. Reaksi di anode tergantung dari anodenya. Kebetulan anodenya inert, berarti kita lihat anionnya. Anionnya sisa asam tidak beroksigen. Jadi reaksi yang terjadinya begini. Nah, kalau elektronnya 1 dikali 10 pangkat min 5 mol, berarti klornya itu 0,5 kali 10 pangkat min 5 mol. Sesuai perbandingan koefisien. Volumenya berarti 0,5 kali 10 pangkat min 5 dikali 22,4. Jadi 11,2 dikali 10 pangkat min 5 liter. Oke, contoh lagi terakhir, kadang kita suka ditanya juga berapa pH larutan setelah elektrolisisnya selesai. Misalkan kita mengelektrolisis larutan NaNO3 dengan elektrode misalnya besi. NaNO3-nya larutan ya. Nanti reaksi yang terjadi misalnya menggunakan arus listrik 0,1 Faraday misalnya. Nah, kalau ada Faraday ini berarti kita langsung bisa menganggap ini adalah mol elektronnya. 0,1 Faraday ekivalen dengan 0,1 mol. Nah, kita tulis dulu reaksi yang terjadi di katodenya seperti apa. Reaksi di katode tergantung dari kation. Kationnya logam golongan 1A. Bentuknya larutan, jadi reaksi yang terjadinya reduksi air. Reduksi air akan menghasilkan ion OH- dan gas H2. Nah, tadi saya lupa bilang ini misalkan dikasih tahu 1 liter NaNO3-nya. Soalnya kita nanti perlu data volume. Sorry, kelupaan. Ini ceritanya 1 liter. Terus kita ditanya berapa pH larutan setelah elektrolisis. Oke,
Oke, kita lanjut dulu. Mol elektronnya berarti 0,1 mol. Nah, kalau kita tuliskan di sini berarti elektronnya 0,1 mol. Nah, ion penentu pH-nya adalah ion OH-. Ion OH- berapa mol? Ini koefisiennya sama-sama 2 nih. OH- dan elektron. Jadi OH- juga 0,1 mol. Kemudian kita hitung berapa konsentrasi ion OH-. Konsentrasi itu mol dibagi volume. Molnya 0,1 mol, volumenya, nah ini biasanya dianggap tetap. Tadi di awal 1 liter yang dielektrolisis, nah di akhir biasanya dianggap tetap sama 1 liter. Kenyataannya sih mungkin berkurang ya, tapi kita anggap sama aja. Jadi kita dapat pOH-nya adalah min log OH-, min log 10⁻⁻⁴. Jadi pOH-nya 1, berarti pH-nya 14 kurangi 1, pH-nya 13 gitu. Nah, contoh berikutnya saya mau kasih contoh kalau ada 2 sel dirangkai seri. Kalau dirangkai seri, seperti kita udah pernah belajar sebelum-sebelumnya, pasti arus listriknya sama. Nah, misalkan kita punya 2 sel elektrolisis dirangkaikan seri. Bentuknya anggap sederhana seperti ini. Nah, misalnya kita gunakan elektrodenya semuanya inert, kita pakai karbon. Larutannya yang pertama NiSO4, misalkan larutan yang keduanya Cr2SO4 3 kali. Terus kita diberi informasi bahwa saya pindahin aja deh, jangan di situ ditulisnya. Kita menggunakan arus misalnya 0,2 Faraday, kemudian ARNI-nya 59, ARCR-nya 52. Kemudian kita diberi informasi bahwa rangkaiannya disusun seri. Kalau seri maksudnya gimana? Jadi kutubnya berselang-seling. Kalau kita lihat di sini, ini kutub negatif nyambung ke sini ya, ke karbon yang pertama, berarti ini kutub negatif. Ini juga kutub negatif, itu katode. Kemudian kutub positifnya di sebelahnya, gitu maksudnya. Nah, sekarang kita tuliskan dulu. Yang ditanyanya apa? Kita ditanya massa Ni dan Cr. Anggap aja begitu. Soalnya berapa massa Ni yang dihasilkan dan berapa massa Cr yang dihasilkan. Kita jawab dulu satu-satu ya. Ni itu pasti akan mengendap di sel yang pertama. Pengendapan terjadinya di katode. Jadi kita tulis dulu reaksi di katodenya sel pertama. Ni di situ 2+ ya, karena dia berpasangan dengan SO4. Jadi reduksinya seperti ini. Kalau di sel kedua, katodenya Cr-nya muatannya 3+ di situ ya. Jadi reduksinya gini. Nah, mol elektronnya 0,2 Faraday, berarti ini berlaku di kedua persamaan. Di sini 0,2 Faraday atau ekuivalen dengan 0,2 mol. Di sini juga 0,2 mol. Nah, kalau begitu berapa jumlah mol Ni? Ni-nya berarti 0,1 mol ya, sesuai perbandingan. Berapa jumlah mol Cr? Berarti 1/3 dikali 0,2 mol. Berapa massa Ni? Massa Ni berarti jumlah mol dikali AR-nya. Berarti 5,9 gram. Berapa massa Cr di sini? Berarti 1/3 dikali 0,2 dikali 52. Coba saya hitung dulu. 1/3 dikali 0,2 dikali 52. 3,47 jawabannya. Nah, ini kalau contoh sel yang dirangkai seri. Yang sama adalah jumlah mol elektronnya.